القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام في ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا فيعتق كل يوم من جحيم ويعفو عن ذنوب إن عصينا إلهي نحو بابك جئت أبكي أجود الدمع أتعب منه عينا أجود الدمع أتعب منه عينا يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا مد العمر نبلغه لنسمو ولا تبعث قبيل الشهر بينا أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا Kabupaten Perahu. Yang kami hormati pengurus Bapak Islamiyah Kabupaten Perahu, belum sempat hadir beserta keduanya mungkin di perjalanan, dan tamu undangan yang suaranya yang semoga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga Allah mudahkan segala urusan kita pada sore hari ini menjelang maghrib dan dipertemukan dalam kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun insyaallah, yaitu acara buka puasa bersama Dewan Pengurus Cabang Wahidah Islamiyah Gunung Tabur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia mengikuti risalah hingga yaumul qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mendapatkan atau menambah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sekaligus sari tilawah yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Saharu dan Al-Akh Herdan. Pada Ustaz Saharu dan Al-Akh Herdan, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib berhenti sebanyak hari
dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Demikian tadi pembacaan syafaat dan sari tilawah. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukur jazakumullahu khairan kepada Ustaz Sahabu dan Akhas Kabar. Baiklah saudara sekalian, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Darwin. Kepada Ustaz Darwin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, mungkin secara singkat saja kami mohon izin kepada yang terhormat, yang kami hormati Bapak Lutfi. Mohon maaf. Ya, kepada yang kami hormati Bapak Lutfi Hidayat selaku Camat Gunung Tawur. Kemudian yang kami hormati Bapak AKP Muhammad Fajri, STRK, SIK ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Ahmad Rizali, SEMK selaku Lurah Gunung Tawur ataupun yang mewakili. Dan yang kami hormati Bapak Pangeran Haji Hadirin selaku Ketua Dewan Adat Kesultanan Gunung Tawur ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Indra Cahyadi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kemudian yang kami hormati lagi kita muliakan Ustaz Dr. Haji Syarifuddin Israel MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barat, serta Bapak Ibu sekalian yang
tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas begitu besarnya antusiasme jemaah yang hadir, dan juga kami pribadi mengapresiasi atas kerja keras panitia yang telah maksimal dalam menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Adapun tujuan acara pada sore hari ini adalah sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi agar bisa lebih mempererat ukhuwah Islamiyah kita sebagai umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, innama mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Izin menyampaikan sedikit laporan terkait acara kami pada sore hari ini. Adapun dana yang terkumpul untuk acara ini yaitu 9.250.000. Adapun untuk sumber dananya yaitu dari perusahaan melalui proposal yang kami ajukan, dan sebagian besar juga kami mengambil dana dari sumbangan sukarela, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan kami tentunya kami pribadi mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati seluruh jemaah. Dan harapan kami semoga dengan adanya acara pada sore hari ini, kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan dengan seksama, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua baik di dunia dan di akhirat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Darwin Hafizahullah Ta'ala. Diucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullahu khairan. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dewan Pengurus Cabang Wahdah Islamiyah Gunung Labur yang akan disampaikan oleh Ustaz Ikram Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Ikram, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama yang terhormati Bapak Camat, Bapak Dr. Hidayat Esra serta jajarannya, yang kami hormati pemateri kita Ustaz Dr. Haji Sarifuddin Israel MPD. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Syukur Ustaz telah menyempatkan hari di acara kami untuk memberikan tausiah di kegiatan kami. Kemudian selanjutnya kami hormati Bapak Yai Haji Indra Jayadi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua DPD beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MWD beserta jajarannya, Ketua MWD Wahdah Islamiyah Kabupaten Berau beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid. Tentunya kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Takmir yang telah melaksanakan kegiatan kami
sehingga tidak bisa terlaksana. Kemudian yang kami muliakan seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu. Syukron jazakumullah khairan telah hadir di acara kegiatan buka bersama yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang Muhammadiyah Islamiyah Gunung Tabur. Kemudian kami selaku ketua ingin menyampaikan beberapa mungkin tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Yang pertama adalah tujuan kami adalah untuk tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa kita. Karena dengan mendengarkan ayat Al-Quran, kemudian tilawahnya, kemudian dilanjutkan nanti dengan penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr. Sariful Israel, semoga itu menjadi wasilah penyucian jiwa-jiwa kita. Ketika hati kita sudah suci, maka akan mudah kita untuk optimal beribadah di bulan Ramadan. Bukankah hati atau jiwa adalah raja daripada anggota tubuh kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam hati itu ada segumpal hati. Iza fasadat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu wa hiya qalbu. Jika yang baik maka baik juga seluruh anggota tubuhnya. Jika dia buruk maka buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Maka ketahuilah dia ada hati. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa membersihkan hati kita melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh murid kita tadi, kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustaz Dr. Sariful Israel tadi, mulai menjadi wasilah sehingga hati kita menjadi semakin bersih. Kemudian selanjutnya di acara ini juga menjadi momen bagi kami untuk memperkenalkan diri kami sebagai organisasi kemasyarakatan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Agar tidak ada dusta di antara kita. Yang pertama adalah kami dari Wahda Islamiyah cabang Gunung Tabur bukan hanya bergerak di bidang keagamaan, mengirim khotib-khotib kemudian mengadakan tarikh yang sudah kita adakan selama ini. Kita juga bergerak di bidang sosial. Di bidang sosial, alhamdulillah kita bekerja sama dengan WIS menyalurkan bantuan, kemudian baru anak yatim, kemudian tamu bunga dan seterusnya, program-program sosial. Kemudian yang kedua, kita juga bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah kita di Berau punya satu unit SD yang berada di Samarium, kemudian 2 unit TK, 1 unit TK di Tanjung, dan 1 unit TK kita ada di persis di belakang masjid kita, TK di Wajah 02. Jadi di samping sekolah kita mengajarkan pendidikan akademik, pendidikan untuk berhitung khususnya untuk TK, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita adab-adab harian, seperti misalnya adab mau masuk WC bagaimana caranya, keluar WC bagaimana caranya, masuk rumah dan seterusnya, adab-adab yang disebut dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga kita ajarkan juga kepada anak-anak didik kita hafalan-hafalan surat-surat pendek, seperti di surat-surat di juz amma ya. Surat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian doa-doa harian kita ajarkan juga kepada mereka. Kemudian juga hafalan-hafalan hadis pendek. Sehingga semasa dia masih kecil ini sudah kita mulai tanamkan pendidikan agama, sehingga berbekas di dalam dirinya bahwa agama kita itu adalah agama yang paling mulia. Jika dalam masih kecil mereka sudah ditanamkan nilai-nilai agama di dalam diri mereka. Alhamdulillah kita saat ini sudah membuka pendaftaran untuk tahun 2025-2026 ini. Ada mungkin dibagikan seperti selembar kertas yaitu brosur. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tahun ini ingin memasukkan anaknya di TK, maka silahkan didaftarkan. Mumpung kuotanya belum. Kemudian juga kita sebagai organisasi kemasyarakatan juga bergerak di bidang pengembangan Al-Quran. Alhamdulillah kita
di Browse ini memiliki juga TPA di Tanjung. Kemudian juga kita memiliki takbis ya, di TK juga, tempatnya di gedung TK juga, tapi kegiatannya sore hari. Kemudian juga kita bergerak pengembangan Al-Quran di khusus dewasa, mulai dari tingkat SMA sampai tingkat orang tua ya, bahkan ada madam kami umurnya sudah mencapai 70 tahun. Mereka masih semangat untuk belajar mendalami ilmu Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sangat-sangat cocok bukan hanya berbagai macam latar belakang, apakah dari pihak sekolah. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah menjadi MOU ada 4 unit SMA, 4 unit SMA yang ada di Rindi, kemudian di Kelau, kemudian di Tanjung, dan di Gunung Tawur juga kita juga melakukan MOU melakukan pendidikan pengembangan Al-Quran terhadap mereka. Mudah-mudahan kedepannya ini dengan bapak-bapak dari instansi pemerintahan dan seterusnya, mungkin kita bisa menjadi kerjasama mungkin di instansi pemerintahan dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin memperdalam ilmu Al-Quran, bisa menghubungi kami. Insyaallah kita siap jadi fasilitatornya. Dan alhamdulillah program kita ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bertujuan semata untuk mendapatkan pahala di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kecil yang bisa saya bawakan ke sini karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Dan selanjutnya adalah tujuan daripada acara ini dari pemaparan kami tentang program kami. Mudah-mudahan ini menjadi ayat silaturahim kita. Karena kenapa? Program ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya kolaborasi dari pihak instansi pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu sedikit dari kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, jika mungkin kejadian-kejadian atau sesuatu yang terjadi tidak mengenakan di acara ini, maka kami mohon maaf. Dan sebesar-besarnya mudah-mudahan kedepannya kami bisa membuat acara yang lebih profesional dan lebih baik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Pemuda Islam Gunung Tawur, Ustaz Ikram Hafizahullah Ta'ala, mengucapkan syukur jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, semoga Allah berikan balas yang terbaik. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Gunung Tawur, Bapak Lutfi Hidayat SE Hafizahullah Ta'ala, kepada Bapak Lutfi Hidayat waktu dan tempat di Polres Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, yang kami hormati Syekh Daerah Muhammadiyah Bapak Ustaz Indra Cahyadi, yang kami hormati Ketua RT 15 Kelurahan Gunung Tawur, yang kami hormati tokoh agama, pemuka masyarakat yang hadir di sebelah ini, yang kami hormati Ahmad Masjid Baitul Jannah RT 15, yang kami hormati seluruh undangan dan hadirin. Tanpa mengurangi takzim kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir di majelis ini mendapatkan
Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kesempatan ini tentu kami atas nama pemerintah Kecamatan Gunung Tabur mengapresiasi dan menyambut baik inisiasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Wahdah Islamiyah untuk melaksanakan kegiatan buka bersama. Tentu bila kita maknai kita sama-sama menikmati hidangan, tetapi lebih upaya kita untuk meningkatkan atau mempererat silaturahmi di antara kita, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan sama-sama kita menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan yang saat ini kita memasuki hari ke-16 atau malam menuju Quran, memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan yang merupakan ampunan yang bagi kita semua. Semoga kita di bulan Ramadan ini menjadi umat yang senantiasa memperbaiki diri untuk hidup ke depan kita sebagaimana sebuah hidup makna yang sempurna. Semoga kita tetap berkandungan di nasihat sehingga kita memasuki 10 hari ketiga yang penuh ampunan dan menjauhkan dari api neraka. Kepada Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah kami mengajak sebagai pemerintah untuk berharap selalu senantiasa menjadi mitra yang strategis dalam membentuk insan-insan yang ahlu karimah, kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemudian membangun kebersamaan untuk melanjutkan Kecamatan Gunung Tabur pada umumnya menjadi kecamatan yang lebih baik. Kami sejak dari mulai kami senantiasa berdampingan dengan Wahdah Islamiyah, kami senantiasa bersama-sama, dan ingat kami sudah sekian kali ya Wahdah Islamiyah melaksanakan buka bersama. Ini menunjukkan bahwa kita punya peran yang nyata di masyarakat di Kelurahan Gunung Tabur maupun di Kecamatan Gunung Tabur. Saya kira harapan kami juga di bulan yang akan datang, bulan Mei, Kecamatan Gunung Tabur diberi kepercayaan untuk melaksanakan musabaqah tilawatul Quran. Kami ingin minta dengan bantuannya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Gunung Tabur, khususnya Kelurahan Gunung Tabur yang merupakan ibu kota kecamatan. Marilah kita sebagai orang yang ingin ditunjukkan untuk kita berbenah sebagai rumah yang besar. Mari kita sama-sama menyambut tamu kita di dalam pelaksanaan MTQ ini dengan kerjasamanya kepada kita semua yang menyampaikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Gunung Tabur, Bapak Hidayat mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan balas yang terbaik dari apa yang Bapak sampaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada acara inti kita sore hari ini, yaitu ceramah agama atau tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Dr. Haji Syarifudin Israil MPD Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Dengan membawakan tema meraih keberkahan Ramadan dengan Al-Quran kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Syarifudin Israil MPD, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, terutama pada nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan baik-baiknya untuk menyembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam dan berkah kepada guru kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi guru yang setia sampai hari kiamat dan insya Allah kita mendapat manfaat. Yang kami hormati Bapak Abdul Kabul, Bapak Presiden Ekonomi, ada beliau dan Bapak dan Allah beberapa bulan lagi beliau akan menjadi tuan rumah merupakan Quran dan kawasan. Yang kami hormati Bapak Kapolres dan Mewakili, yang kami hormati Bapak Abdul Kabul yang ada di tengah kita dan beliau, yang kami hormati Bapak Dki sebagai ketua daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau. Dan dulu beliau ini adalah ketua Majelis Ulama Indonesia. Kami lagi menghormati Bapak Ustaz Jadi, beliau adalah ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau. Sekaligus beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Jadi beliau punya jabatan dua. Jadi saya ketua, beliau ketua. Yang kami hormati Lurah Kabul, kemudian yang kami hormati Ketua DPD Islamnya yang kita, yang kami hormati Ketua DPD Islamnya Jawa Timur, dan khususnya kepada Hakim Masjid, Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesudah saya ceramah atau siang atau semacam itu dalam bulan puasa, ada kegiatan DPC Wadah Islamiyah di Timur untuk semacam ada perhatian kepada anak-anak kita yang jatuh maupun mustahik yang ada di sekitar masjid ini, sehingga kami akan membatasi ceramah pada kesempatan berbahagia ini yang kurang lebih paling lama 15 menit. Ya. Baik, saya berdiri, saya ingin melihat kalau bisa dilihat slide-nya. Ya, slide kedua. Dihapus gini. Itu. Slide ketiga. Ya. Hapus aja dulu, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, Balik. pada bulan Ramadan kita harus memaksimalkan, harus banyak bekal. Apa bekal kita? Kalau bapak-bapak mau ke Samarinda, bekalnya itu uang atau makanan. Tentu tidak ada di dunia, maka bekal kita untuk dunia, insya Allah untuk akhirat. Yang pertama adalah iman, ilmu, dan amal. Itulah bekal kita yang kita perkuat di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua,
Apa tantangannya? Minimal 3: bohong, menggibah, dan memandang. Bukan melihat, memandang. Kalau melihat dapat pahala, tapi kalau dipandang dapat dosa. Tapi kalau kemudian paling adalah ya, itu namanya menggibah. Itu lebih banyak dosanya. Hati-hati. Ya. Berikut, banyak bertobat pada Allah. Kenapa selalu kita beristighfar? Beristighfar dan beristighfar karena tiada lain. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, orang yang paling rugi adalah orang yang memasuki bulan Ramadan terus tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kan bapak-bapak berdoa kan, mulai bulan Rajab, bulan Sa'ban, ya Allah pertemukan kami bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan, tidak beristighfar. Ya. Yang keempat, puasa sunnah di bulan-bulan Sa'ban kita sudah lakukan, kemudian banyak berdoa kepada Allah, gembira kedatangan bulan Ramadan, tingkat kuat dan ikhlas untuk beribadah puasa dan macam-macam ibadah lainnya. Salah satu adalah ibadah yang paling dianjurkan adalah sedekah, infak, dan zakat. Ya. Alhamdulillah Kementerian Agama sudah mengedarkan aturan-aturan untuk besarnya zakat fitrah, termasuk kaidah-kaidah di dalam zakat mal. Kemudian yang terakhir itu adalah kita harus membersihkan hati, karena bagaimanapun juga puasa ini adalah lebih banyak kaitannya dengan hati. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang paling istimewa. Apa keistimewaannya? Langsung diberikan balasan dari Allah. Kenapa lagi istimewanya? Kalau orang berpuasa bisa pura-pura masuk kamar minum, keluar dari kamar, padahal sudah ya. Berikutnya sudah berapa menit? Ini. Selain ini, kualifikasi seorang hamba Allah di hadapan Allah. Saya ini, karena ini slide terakhir, hanya 2 slide. Kalau bawah masih ada 25 slide. Jadi kesempatan ini hanya 2 slide yang saya sampaikan, karena masih beritahuan itu. Slide yang pertama, ini apa namanya? Yang kita perlu perjelas apalagi wahda Islamiyah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita sudah Islam. Ya. Makanya di KTP itu tertulis Islam, bukan Muslim. Enggak? Ada di KTP Muslim? Enggak ada, saya kira ya. Berarti kita sudah beridentitas Islam. Orang Islam yang sholat baru dikatakan Muslim. Bilang paham ini? Orang Islam yang sholat, yang menegakkan sholat baru dikatakan Muslim. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati, wahai orang-orang yang beriman. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati sebelum dalam keadaan Muslim. Sebab kalau dalam keadaan Islam bisa jadi, paham maksudnya ini Pak? Ada orang Islam cuma KTP-nya tapi tidak pernah sholat. Ya kan Pak? Ini hati-hati kita. Kemudian kita tingkatkan derajat kita di hadapan Allah. Orang Muslim yang sudah berzakat, ya, bulan ini kita ada kewajiban berzakat nih.
orang muslim yang sudah berzakat akan meningkatkan dirinya di hadapan Allah menjadi seorang mukmin. Kalau kita sudah mukmin, insya Allah, ya, kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah seorang muslim dan sudah mengeluarkan zakat, ya, zakat, infak dan sedekah, maka akan meningkat beberapa derajat di hadapan Allah kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin yang sudah melakukan puasa, insya Allah meningkat naik menjadi seorang muhsin. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang dipanggil berpuasa itu adalah orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada kewajiban untuk puasa. Hanya orang yang beriman yang dipanggil untuk berpuasa, untuk mencontoh umat-umat terdahulu supaya apa? La'allakum tattaqun, nanti menuju ke sini. Jadi orang yang beriman itu masih didoakan oleh Allah agar dia bertakwa. Jadi orang yang bertakwa pasti beriman. Tapi orang yang beriman kita doakan supaya meningkat di hadapan Allah menjadi seorang muttaqin. Jadi orang muslim yang sudah melaksanakan haji atau umrah atau amalan-amalan yang kaitannya dengan itu, insya Allah menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah. Apa tujuannya? Adalah tujuan akhir kita untuk menghadap kepada Allah. Saya kira ini dilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima sekalian itu tadi ceramah singkat. Meskipun sebenarnya kita masih mau mengarahkan lagi, namun belum menyampaikan ada 25 slide lebih. Saya mengakhiri ini. Sebenarnya ini belum jam 6. Tapi beliau sudah mengakhiri materi. Dapat juga jazakallahu Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kegiatan selanjutnya, yaitu program tebar sembako dan radawah yatim. Yang pertama kita mulai dari tebar sembako dulu, yang pembagian sembako. Jadi untuk penerima ada aku disuruh untuk yang bapak nanti bisa maju di depan. Adapun yang ibu-ibu nanti diwakili pengurus MWC atau pengurus Muslimah Wahda Gunung Kabur. Yang pertama Bapak Jalil, yang kedua Bapak Niken, kita tolong digeser dulu mejanya. Jangan panitia dibantu untuk menggeser mejanya. Mungkin yang
menggunakan ID card panitia. Yang pertama Bapak Jalil, kemudian Bapak Ambo Asis, Bapak Resmiansyah, Bapak Jasmin. Sumaya ini ibu atau bapak ya? Sumaya ibu ya? Ibu. Kemudian Bapak Husain, Latif, ada juga Bule. Bule ini ibu ya? Bule ada Bapak Jamruk, dan satu lagi ini Mustafiah. Mustafiahnya Ibu Fadi seperti ini. Ada namanya ini. Ya, silakan untuk bapak-bapak bisa maju ke depan. Tadi nama-nama yang disebutkan untuk penyerahan sembako dari program Amal Ramadan Muhammadiyah Islamiyah Gunung Tabur yang bekerjasama dengan Wakda Inspirasi Zakat dan Rawat. Kami langsung nama-nama yang diminta untuk maju ke depan. Bapak Jalil Ambo Aziz, kemudian Resmiansyah, Jasmin, ini ibu atau bapak Jasmin. Kemudian Ibu Sumaya, Bapak Husain, Bapak Latif, Bule, Bapak Jamruk, dan yang terakhir ini ya ada namanya Mustafiah Umur Fadi. Untuk yang ibu-ibu silakan bisa di teras masjid, nanti pengurus MWC yang menyerahkan sembako. Silakan bapak tadi yang kami sebutkan namanya ada hadir di sini. Ya Pak, yang sudah disebutkan namanya untuk penyerahan sembako dari Muhammadiyah Islamiyah Gunung Tabur bekerjasama dengan Wakda Inspirasi Zakat. Panggil lagi. Bapak Jalil, Bapak Ambo Aziz, Resmiansyah, Jasmin, Ibu Jasmin ibu atau bapak ya? Ibu Sumaya, Bapak Husain, Bapak Latif, kemudian Bule, dan Bapak Jamruk. Yang terakhir ini tanpa nama Mustafiah dari Ibu. Yang ibu-ibu nanti di sini depan ya? Oh ya, silakan ibu di depan. Diminta persediaannya Bapak Camat Gunung Tabur untuk menyerahkan paket sembako untuk penerima, didampingi oleh Ketua DPC Gunung Tabur. Mohon kesediaannya Bapak Lutfi Hidayat untuk menyerahkan paket sembako, didampingi Ketua DPC. Ya, Ketua WIS juga harus ya atau mewakili dari WIS memberikan sekaligus foto. Kemudian sekarang
Atasan. Imam istilahnya Ketua PD Muhammadiyah Ustaz Hadi belum memberikan paket sembako. Imam istilahnya Ustaz Kalimuddin Saleh Ketua MUI untuk menyerahkan paket sembako dulu. Satu lagi Imam istilahnya Ketua DPD Bordes Nibau saat diunduh untuk menyerahkan paket sembako. Ya, sekaligus nanti dilanjutkan dengan sesi foto. Silakan media bisa jatuh mungkin agak supaya kamu undangan Bapak Camat Ketua MUI Ustaz Kalimuddin bisa bersama Ketua DPD di Indra Cahyadi. Silakan sini. Sudah? Sudah. Selesai. Sudah aja. Ya, terima kasih banyak para penerima, semoga bermanfaat meskipun ya seberapa yang diberikan oleh DPD Kabupaten Bordes dan masyarakat bermanfaat. Selanjutnya yaitu program kado yatim, ya, kado untuk anak yatim. Ada 3 penerima manfaat yang kami sebutkan yang mau presidennya bisa maju ke depan. Yang pertama ada Adinda Alia, kemudian Hadira, dan yang terakhir Arsel Pasrial Istetama Adia. Masya Allah, namanya ya, silakan adik-adik yang disebut namanya ada hadir, silakan maju ke depan sini. Assalamualaikum. Mungkin kurang jelas ya, kami panggil lagi. Yang pertama Alia, yang kedua Hadira, yang ketiga Arsel Pasrial Istetama Adia. Silakan bisa maju ke depan.
Dua orang, satu lagi. Satu lagi mana temannya? Ada. Oh ya, yang pertama kami mohon kesediaan dari Ketua RT 15 untuk berkenan memberikan paket kado lebaran untuk anak yatim. Silakan Bapak Ketua RT 15 berkenan hadir ya. Ya, agak di jarak-jarak. Silakan. Lihat ke kamera. Ini yang paling banyak namanya. Arsjel. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ketua RT 16. Mohon juga kesediaan dari nanti foto bersama Ketua Takmir Masjid Baitul Jannah. Ya, mohon kesediaannya untuk menyerahkan kado lebaran untuk anak yatim. Silakan Pak Indri. Yang di tengah apa namanya ini? Alia ya? Adira. Lihat di kamera. Halo teman-teman. Iya Pak. Ya. Saya di luar Pak. Ketuk aja di rumah. Iya. Oh iya, nomornya istri. Terakhir, diserahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Polres Gunung Kabur, Ustaz Ikram. Silakan diserahkan kepada Aninda Alia. Ya. Senyum. Ya. Ya, lanjutkan foto bersama. Ketua Takmir, silakan Pak. Bisa rapat-rapat ya? Rapat di sana. Ya. Silakan fotonya. Berat sih. Suruh angkat. Ya, sebentar aja. Ya. Jangan lama-lama fotonya ya, kesian berat itu. Sudah dapat hadiah, senyum. Senyum. Giginya mana giginya? Kasih lihat giginya dulu. Ya, bismillah. Ya, Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat ya Dek. Dan yang tadi untuk paket sembako tadi untuk berasnya sudah ada di luar tadi ya, karena kalau dibawa juga masuk berat berasnya. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian tadi acara penyerahan program sembako dan kado lebaran untuk anak yatim yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang Madrasah Gunung Kabur dan bekerjasama dengan Porda Inspirasi Zakat serta panitia Amalia Ramadan Madrasah Gunung Kabur. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih ada waktu sekitar 12 sampai 13 menit, karena tadi kita masih penasaran sama materinya Ustaz Saiful Islam, Masya Allah.
Ya, kalau pakai slide itu biasanya kita tertarik, ya, karena apa namanya fokus ke slide, materi juga, ya. Jangan sama MC, materi saja. Ya, ya kalau boleh tertib, baiklah, sambil menunggu berbuka, kami mohon kesediaannya Bapak Ustaz Dr. Haji Samsudin Ismail SPD untuk melanjutkan kembali materi yang tadi disampaikan sambil berbuka. Kepada Ustaz saya sudah dapat dipersilakan. Ya 10 menit bisa 2 menit untuk berdoa sebelum berbuka. Ini ceramah tahun dulu. Kita lanjut, tadi baru selesai. Sekarang slide yang ketiga. Saya silakan dulu. Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi memang kita berprasangka bahwa cara penjelasan ini untuk ANJ atau saudara kita itu agak lama. Ternyata cuma beberapa menit sekarang kembali ke saya, tapi menunggu enggak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada kerangka pengembangan ibadah puasa kita. Jadi bagaimana puasa kita itu berkembang pemahaman kita tentang puasa. Karena yang kita tahu selama ini puasa itu menahan makan, lapar, menahan haus dan menahan untuk tidak berhubungan suami istri. Tapi kalau mau biasa berbohong, menghibah, mengumpat, menjelek-jelekan, dikira soal biasa. Padahal itulah yang mengurangi ibadah dan mengurangi pahala puasa kita. Ya, baik. Manusia diutus oleh Allah itu dalam rangka untuk apa? Untuk apa? Supaya manusia itu jujur. Kenapa? Bolehkah kita pada saat berpuasa itu berbohong? Boleh? Yang jelas berbohong tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keseringan berbohong, bisa puasa batal. Jangankan batal puasa, bisa keimanan bisa hilang. Ya. Kemudian manusia supaya belajar supaya senantiasa membaca Al-Quran. Siapa ya? Siapa yang sudah hafal? Topik. Masya Allah. Insya Allah bersama kasih hadiah dan pimpinan daerah Muhammadiyah kasih hadiah. Kalau ada yang sudah hafal, Sudah tamat. kalau anak-anak wajar telah hafal, orang tua yang sudah hafal. Ya. Topik. Masya Allah. Padahal menurut kaidah ekonomi, memasuki bulan Ramadan tentu berbeda dengan di bulan Ramadan. Kalau pengeluaran kita di bulan Ramadan itu 2 juta, maka memasuki bulan Ramadan minimal 1 juta rupiah. Tapi survei membuktikan kenapa pada bulan Ramadan banyak pengeluaran. Padahal kita puasa, tidak makan, tidak buka, banyak pengeluaran. Oh, Bapak dan Ibu, silakan datang ke pasar Ramadan di Keramat Masjid Abu. Ya. Kan? Saya tadi boleh beli. Ya. Sudah ini kan? Jangan lagi bergeser, lain lagi beli. Padahal dia berpuasa. Berarti nafsunya pada saat membeli itu nafsu kan Pak? Oh, berarti tidak ada kontrol nafsunya ini.
Begitu sampai di rumah, yang dibelanja di pasar Ramadan diatur. Bukan, habisin semua. Iya Pak ya? Gitu kan? Siapkan profesor lagi. Begitu makan, loper, sahur, apa namanya, bukan? Habis minum air putih, langsung kenyang. Ini yang kue-kue ini mana? Dia di sini. Mas. Coba bapak-bapak perhatikan saya kalau pagi-pagi jalan, memperhatikan tempat sampah. Tukang sampah kalau ditanya apa yang paling banyak dibuang kalau pagi hari? Kalau bukan ayam, nasi, kue. Ini yang paling banyak. Berarti kita innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Karena kita kan padahal kita puasa. Tapi kenapa ada pengeluaran? Nah itu. Ya, berikut. Saya, kemudian harus disiplin ibadah. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf. Ketika kita tadi siapa yang mau cepat? Rata-rata jamaah mau cepat. Tidak ada yang mau lambat. Padahal yang namanya tarwih itu artinya istirahat. Jadi sholat, ini dibalap dan 100. Gimana istirahatnya? Nah itu sehingga kita perlu ada proses penyadaran. Maka yang perlu dikembangkan kita adalah salat wajib dikembangkan. Ada orang, ada di antara kita puasa tapi tidak salat tarawih, salat tarawih tidak salat witir. Ini lucu. Salat tarawih, salat witir tapi tidak salat zuhur. Aneh kan? Padahal yang salat wajib dulu yang diutamakan, baru salat sunat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi kenapa itu salat rawatibnya zuhur? Asal tidak ada maghrib sesudah maghrib. Berapa rakaat sesudah maghrib? 2. Sesudah isya? 2. Sebelum isya 2. Subuh? 2. Jumlahnya 15. apa kata Nabi kepada istri? Wahai istriku, kamilah, siapa yang melaksanakan salat wajib 12 rakaat, akan saya Allah akan membangunkan rumah di dalam surga Allah. Sebab apa? Salat wajib kita kadang-kadang bolong-bolong. Biasa kalau sama dulu masih dia, Allah Akbar. Begitu, tapi pikirannya, wah ini padahal dia sampai lagi. Nah itulah karena memang kita tidak bisa khusus 100%. Kecuali mungkin bisa terjadi hati, mohon kita bisa 100%. Tapi tidak juga 100%. Ya 99,9 dari saya. Ya benar. Kalau nggak sama, pada mungkin lebih kurang lagi kan? Wah sebentar lagi MCT gimana? Ya, kemudian, nah ini, jadi salat wajib harus diperkuat dengan salat sunat rawatib. Itulah katanya lebih banyak memperbanyak salat sunat. Ada salat sunat rawatib, ada salat sunat mutlak, dan lain-lain ada. Tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita coba musik langsung dulu. Harus salat 2 rakaat dulu. Namanya tahiyatul masjid. Kasih. Tinggal 4 menit. Sudah 4 menit lagi. 4 menit. Kita skripal ya. Ya. Lanjut. Lalu kita salat tarawih bapak sekalian, jangan 8 dan 9. Oh, kenapa bapak pulang? Berapa
sampai di rumah tidur. Pasar tidur. Nah ini dia nih. Wahai anak-anakku sekalian, para anak muda, usahakan anakku sekalian kalau salat kami diusahakan itu menjadi witirnya ya, minimal 11 setiap malam. Kalau mau lebih boleh ya, gitu. Kemudian kita berpuasa itu dilakukan karena Allah, bukan karena pasangan, bukan karena bangunan. Nah, waktunya saya kira kita harus selesai dengan waktu. Saya kira kita siap dalam materi. Bila kita sudah berjaya, kita langsung untuk buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tahu informasi yang sudah masuk waktu, karena kalau kami lihat di jam HP ini masih 1 menit, 2 menit lagi. Belum ya? Belum. Masuk ya? Belum. Ini sebetulnya jamnya. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Demikian tadi apa yang ingin kita pada sore hari ini mengucapkan kepada materi kita Ustaz Syaiful Israel bin Fede yang telah memberikan materi. Mengucapkan semoga materi yang disampaikan bisa menjadi amal umat timbangan beliau kelak di hari kiamat, dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dan memberkahi kehidupan beliau. Dan para undangan untuk bersyukur dalam semua calon yang telah hadir, Bapak Camat, Tuan Gubernur Jenderal, dan seluruh undangan yang telah disebut sakit. Apabila banyak kekurangan dalam kegiatan ini, mengucapkan mohon maaf, dan mari kita sambil menunggu waktu buka beristighfar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada tambahan sedikit. Informasi dari pengurus muslimah Gunung Tawur, ada program tebar mukena sudah disiapkan, jadi untuk ibu-ibu bisa nanti komunikasi dengan pengurus muslimah Muhammadiyah Islamiyah Gunung Tawur untuk mendapatkan mukena. Ya, karena Muhammadiyah Islamiyah Gunung Tawur ada program tebar mukena. Ini untuk ibu-ibu ya, kalau bapak jangan minta mukena, jangan istrinya. Sudah masuk waktu sangat, ini masih jalan tradisi. Resip sampah. Resip sampah. Oh iya.